السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Karena kita sudah pelajari di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hak itu ada dua. Hak antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya hak sesama hamba. Tauhid adalah hak yang berkaitan antara seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang mencipta, mengatur dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Dan kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Terakhir kita sudah ambil bab tentang mendakwahkan la ilaha illallah. Iya, terakhir itu ya. Terakhir bab mendakwahkan la ilaha illallah. Sekarang kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati. Terakhir apa, Pak? Tafsir. Iya. Tafsir atau berdakwah kepada la ilaha illallah. Oh, udah itu. Baik, kita lanjut bab berikutnya insyaallah. Dari bab pertama sampai bab yang ke-6, penulis di sini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kemudian fadilah-fadilah tentang tauhid. Lalu beliau menjelaskan tentang makna tauhid. Kemudian sikap seorang muslim, hendaknya ia khawatir dan takut terhadap dirinya, jangan sampai ia terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian beliau membawakan bab kewajiban untuk mendakwahkan tauhid. Setelah itu, bab-bab setelahnya yang akan kita sebutkan, ini bab tentang seperti apa tauhid aplikasinya dalam kehidupan dan kesyirikan yang bisa terjadi di dalam kehidupan. Misalnya, beliau akan sebutkan secara rinci hukum orang mencari berkah, meminta berkah, ngalap berkah dari benda-benda tertentu misalnya. Nah, ini praktek tentang tauhid di dalam kehidupan. Kalau sebelumnya masih secara teori, keutamaan, definisi, kemudian kekhawatiran, makna dari tauhid dan mendakwakan tauhid. Pada bab berikutnya ini dan seterusnya, kita akan mulai mempelajari seperti apa aplikasinya di dalam kehidupan. Ini sangat penting bagi kita karena terkadang kita paham definisinya, tapi kita tidak paham bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan. Dan tentu saja beliau ketika membawakan seperti apa aplikasinya dalam kehidupan, beliau tidak mengambil dari kantong pribadi beliau sendiri, tapi beliau selalu melandaskannya kepada dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena memang ahli sunnah, dakwah mereka bukan kepada kelompok, bukan kepada diri sendiri, tapi dakwah mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka selalu mengikat umat ini dengan dalil Al-Quran, dalil dari sunnah. Karena tujuan mereka berdakwah adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengagungkan diri sendiri.
Kita sudah sebutkan indikator kesuksesan seorang nabi, seorang rasul dan juga pewaris para nabi dari kalangan ulama. Dalam dakwah mereka, indikator kesuksesannya adalah bagaimana mereka bisa menunaikan apa yang Allah ajarkan kepada mereka dari wahyu dan tidak mereka sembunyikan sedikit pun. Ini tujuan dakwah mereka, menyampaikan apa yang Allah wahyukan agar manusia mengagungkan Allah dan tidak menyembunyikan sedikit pun hanya karena kekhawatiran terhadap orang lain, kekhawatiran kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Beliau melanjutkan bab berikutnya, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw dafi'ih. Bab tentang salah satu bentuk kesyirikan adalah memakai gelang atau kalung yang terbuat dari benang atau yang semisalnya dengan tujuan untuk mengangkat bala, mengangkat penyakit, mengangkat musibah atau menghindarkan dari penyakit, dari musibah. Jadi dahulu orang jahiliyah, di antara kebiasaan mereka menggunakan yang namanya tamimah. Tamimah ini sesuatu yang mereka tulis padanya, kemudian mereka jadikan seperti jimat, lalu dipakaikan di kalung anak-anak mereka. Jadi ada kalung itu kan ada liontinnya dah. Nah liontinnya itu dari yang mereka buat berupa jimat tadi, lalu ditempelkan di situ. Tujuan mereka dan niat mereka menggunakan hal ini adalah untuk menjaga anak ini dari penyakit ain, agar anak ini tidak terkena penyakit. Maka hal seperti ini syirik asghar, ini syirik kecil. Yang kita sudah sebutkan kaidahnya, ja'lu syai'i sababan ma laysa bisabab syirkun. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab tapi dijadikan sebagai sebab, ini adalah syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini objek tersebut yang mempengaruhi dengan sendirinya. Kita jelaskan insya Allah. Kita sudah berikan gambaran. Kita lihat ada dua orang misalnya A dan B. Keduanya sedang sakit demam. A, dia seorang yang banyak membaca, banyak literatur kedokteran misalnya dia baca, atau artikel-artikel dia baca. Ternyata ada pengobatan-pengobatan tradisional untuk meredakan atau mengobati demam, diantaranya meminum daun-daun yang memiliki kandungan rasa pahit. Ini akan membantu untuk meredakan demam. Lalu ia pun mengambil sambiloto misalnya, atau mengambil daun pepaya, atau mengambil daun-daun yang lain. Dan ada dari pengobatan nabawi disebut dengan kustul hind. Kustul hind ini pahitnya luar biasa. Kustul hind atau yang semisalnya ini dari dedaunan atau batang kayu yang pahit, ternyata secara tajribah, mujarrab artinya percobaan dari pengalaman manusia, mereka mendapati ternyata benar dedaunan yang pahit ini akan membantu meringankan demam. Karena ternyata memang virus dan bakteri yang notabene keduanya ini adalah salah satu penyebab demam, ternyata memang lebih suka yang manis-manis dan tidak suka yang pahit-pahit. Sehingga rasa pahit ini akan mencegahnya dan memblokir RNA-nya untuk melakukan pengembangbiakan. Ini
dari ilmu kedokteran terbaru yang kita kenal di zaman sekarang. Zaman dahulu mereka hanya mencobakan kepada orang-orang, ternyata setiap ada yang demam dan minum yang pahit-pahit, demamnya sembuh. Dan ini boleh, yang namanya tajribah ini, karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat hadis Imam Tirmidzi, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu shifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahila." Perhatikan hadis ini. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Yang belajar, yang melakukan riset, yang melakukan percobaan, dia bisa saja tahu obat yang Allah turunkan yang tidak diketahui oleh orang yang tidak melakukan riset. Nah, riset zaman dahulu dengan metode klasik, mereka secara turun-temurun mendapati satu dedaunan, lalu mereka gunakan dan itulah yang menjadi obat mereka. Orang yang kedua, yang B, dia ketika demam, dia memakai kalung atau gelang dari benang. Yang mana gelang dari benang ini tidak ada sinkronisasinya dengan penyebab demam. Kalau tadi kan demam itu salah satu penyebabnya di dalam tubuh ini ada benda asing berupa bakteri atau virus, sehingga tubuh menganggap ini adalah musuh, ia pun memanaskan suhunya agar mematikan bakteri ini. Itu mekanisme kerja tubuh kita. Adapun benang ini di luar kulit, penyebab demamnya di dalam tubuh, sehingga nggak nyambung. Dan tidak ada satupun pengalaman manusia yang membuktikan bahwasanya menggunakan gelang dari benang ini akan meredakan demam. Nah, ketika ini tidak ada korelasinya dan dia menjadikannya sebagai sebab, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Kenapa menjadi syirik kecil? Karena ketika itu bukan hubungan sebab akibat, berarti dia memiliki keyakinan tertentu pada gelang ini. Gambaran konkretnya seperti ini. Ada A dan B. A ini ingin melewati suatu tempat yang gelap, hutan di situ. Ternyata di situ ada harimau. Ia pun takut dan berlari. Apa hukum takut dan berlarinya orang ini? Hukumnya sah dan boleh, bahkan wajib. Kenapa? Karena memang Allah jadikan karakter dari harimau ini adalah seekor hewan predator. Dia akan memangsa siapa saja yang berada di depannya. Siapa yang menjadikan hal tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan as-siba, wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, dan apa saja hewan-hewan yang dimakan oleh hewan buas, kalian tidak boleh memakannya kecuali kalau kalian sempat menyembelihnya. Artinya kalau kita dapati ada di situ misalnya rusa yang bekas gigitan harimau, maka tidak boleh kita memakannya kecuali kalau kita mendapatinya masih ada sisa nafasnya, lalu kita menyembelihnya dengan bismillah, maka halal. Intinya di situ Allah jadikan memang hewan buas ini as-sabu', ia predator, akan memangsa siapa saja. Sehingga kalau seorang takut kepada harimau, dia takut kepada sama saja dia takut kepada aturan Allah. Memang Allah yang menjadikan kita untuk takut. Tapi kalau misalnya orang yang kedua, ia melewati suatu tempat, di situ ada pohon besar, pohon beringin. Setiap kali dia lewat, dia takut. Lalu, "Mbah, punten, permisi." Apa hukumnya seperti ini? Ini hukumnya syirik asghar. Kenapa? Karena pohon, karakter yang Allah jadikan pada tumbuhan ini, ia hanya akan tetap di tempatnya, menjulang tinggi ke atas, tumbuh. Tidak ada dalam sejarah manusia pohon ini mencabut akarnya lalu mengejar orang tersebut, menginjak-injaknya sampai mati. Gak ada.
Maka ketika seorang takut kepada pohon ini, sementara Allah tidak jadikan pada karakternya sesuatu yang ditakuti, berarti ia meyakini ada kekuatan lain yang memberikan sesuatu kepada pohon ini sehingga ia takuti. Siapa kekuatan itu? Itulah yang mereka jadikan tandingan menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta. Disitulah letak kesyirikannya. Sama tadi gelang dari benang, Allah tidak pernah jadikan seperti itu. Bagaimana kita tahu? Tidak ada di dalam syariatnya, dalam Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula dari percobaan manusia. Maka kalau dia melakukannya dan meyakini ada kekuatan di dalamnya, ini siapa yang menjadikan hal tersebut? Maka dia sudah menandingi, menjadikan tandingan bagi Allah di alam semesta ini. Ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadikan hubungan sebab akibat di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini? Nah, maka kata di sini beliau membawakan bab tentang orang-orang yang memakai gelang atau kalung dari benang atau semisalnya yang disebut dengan tamimah, tujuannya untuk melindungi dari bala, dari musibah atau mengangkat penyakit dan semisalnya. Ini salah satu bentuk kesyirikan. Kita akan bacakan hadis-hadisnya insyaallah ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkil." Kata Allah dalam surat Az-Zumar, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, sungguh mengherankan kalian. Kalian mengetahui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang mengatur segala urusan pada keduanya ini adalah Allah. Lalu kenapa kalian menjadikan sebagian objek memiliki kekuatan, memiliki pengaturan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun bahasa lisan mereka tidak mengatakan benang ini adalah Tuhan, atau misalnya pohon itu adalah Tuhan mereka, tapi mereka telah menjadikan dengan bahasa tubuh mereka sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, objek-objek yang kalian seru, yang kalian yakini selain Allah, kalau seandainya Allah memberikan keburukan kepadaku, menimpakan musibah, penyakit kepadaku, apakah objek-objek tersebut sanggup mengangkat dan menghilangkannya dariku selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kalau Allah memberikan kepadaku nikmat, apakah objek-objek yang kalian seru selain Allah itu bisa menghilangkan nikmat tersebut dariku? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur hidupku, yang memberikan kebaikan, yang menolak keburukan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan pada memberikan kebaikan, menolak keburukan, ada yang namanya sebab. Ada yang namanya sebab. Nah, sebab inilah yang harus sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagian jadi manusia dalam menyikapi hal ini, ada 3 jenis manusia. Seperti contohnya kita ambil tentang hujan dan proses hujan, proses terjadinya hujan. Kalau kita lihat orang-orang yang mereka
mengatasnamakan diri mereka ahli sains, mereka mengatakan bahwasanya hujan itu terjadi pada proses adanya angin muson yang bertiup. Dengan adanya perbedaan suhu panas dan dingin mengakibatkan penguapan. Penguapan ini naik ke atas, terbentuklah awan-awan kecil. Awan-awan kecil ini akan menyatu hingga terbentuk awan besar. Dan ketika awan besar ini menjadi berat, maka turun hujan. Mereka mengatakan ini proses seperti itu prosesnya. Sehingga mereka mengingkari bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini mereka mengatakan sebablah yang membuat adanya akibat, yaitu hujan. Kelompok yang lain, mereka yang mengingkari sebab, yang mereka mengatakan semuanya hanya harus didasarkan dan dinisbatkan kepada Allah. Kita tidak boleh mengatakan hujan itu turun dari terbentuknya uap air karena perbedaan panas hingga membentuk awan, kemudian awan ini berat menurunkan hujan. Ada yang mengingkari seperti itu. Mereka mengatakan hujan itu yang turunkan Allah, bukan karena proses penguapan. Kita lihat kelompok yang pertama tadi, yang menisbatkan turunnya hujan hanya kepada sebab. Mereka mengingkari pencipta sebab. Kelompok yang kedua, mereka menisbatkan hujan ini hanya kepada Allah, jangan kepada sebab. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Dia yang menjadikan adanya sebab sehingga turunnya hujan. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Ayat ke-57 dari surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang membuat angin berhembus. Jadi semuanya bermula dari angin yang berhembus. Angin ini oleh para ahli sains disebut dengan angin muson. Dialah yang membuat angin bertiup. Dengan adanya perbedaan suhu mengakibatkan penguapan hingga naik membentuk molekul-molekul air ini, membentuk awan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Hingga ketika awan ini semakin berat, Allah pun menurunkan titik-titik air yang kalian sebut sebagai hujan. Maka seorang seharusnya dia mengatakan hujan iya turun dari awan. Awan itu terbentuk dari penguapan yang Allah jadikan mekanisme pembentukan hujan ini seperti yang ia sebutkan dalam Al-Quran dengan adanya angin yang berhembus. Selesai urusan. Kita sah saja mengatakan hujan turun dari awan karena yang menciptakan awan adalah Allah. Begitu juga seorang dia harus mengetahui semua yang menciptakan sebab itu adalah Allah, termasuk sebab kesembuhan, sebab untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mulai masuk membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang hal ini. Yang pertama kata beliau, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. Kata Imran bin Husain, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabatnya memakai gelang atau kalung dari benang. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang engkau pakai ini? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah minal wahina. Ya Rasulullah, aku memakai ini untuk meringankan demamku, untuk mengobati demamku. Benang dipakai untuk mengobati demam, gak nyambung.
Maka kata Rasulullah, inzi'ha, cabut dan buang ini. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena hal-hal seperti ini tidak akan memberikan dampak apapun kecuali semakin melemahkanmu. Dan kalau engkau meninggal dalam keadaan kalung ini masih berada di lehermu, maka engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Artinya syirik sesuatu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas Rasulullah SAW menghukumi menggunakan kalung atau gelang dari benang untuk menjadikannya sebagai sebab mengobati penyakit yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Ini adalah syirik yang seorang menjadikan tandingan bagi Allah, seakan-akan ada kekuatan di alam semesta ini yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Ayat ke-21 dari surat Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan selain Allah yang mensyariatkan, yang menetapkan bagi mereka hal-hal yang tidak pernah Allah tetapkan untuk mereka. Perhatikan di sini, Allah awali ayat ini, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah yang menjadikan bagi mereka, yang menggariskan bagi mereka hal-hal yang tidak pernah Allah gariskan? Artinya apakah ada yang layak, yang memiliki kekuatan untuk membuat hal tersebut selain Allah? Maka orang-orang yang menjadikan suatu objek sebagai sebab, padahal ia bukan sebab dalam alam semesta ini, dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta. Disitulah letak kesyirikannya. Kemudian yang berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allah lah, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dari Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menggunakan tamimah. Tamimah itu jimat yang dipakaikan, katanya biar kebal, pakai sabuk. Atau mungkin sebagian orang jimatnya dengan dimandikan, katanya biar kebal, padahal ditusuk jarum masih teriak. Ada seperti itu. Ada juga jimatnya katanya dari gigi buaya. Daerah-daerah timur ini biasa, dari gigi buaya, atau dari taring babi hutan yang udah tua banget. Itu kalau udah ada taringnya itu berarti babi hutan tersebut dia pemimpin di kelompoknya. Ya, kadang orang senang yang aneh-aneh gitu. Atau hal-hal yang pokoknya tidak bisa didapatkan oleh sembarangan orang. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan, memberikan hoki lah, memberikan keuntungan, memberikan dan lain-lain. Yang nggak ada hubungan sebab akibatnya di dalam alam semesta ini. Dulu ada yang jual batu-batu tertentu, kalau dipakein di cincin nanti hoki katanya. Ternyata mereka membentuk sebuah jaringan hingga memframing seakan-akan batu ini benar-benar mahal, akhirnya harganya naik. Tuh kan, benar hoki. Hingga akhirnya harganya jatuh dan tidak lebih mahal dari batu split di material. Allahul musta'an. Ini sebagian orang menjadikan hal-hal seperti ini sebagai sebab kebaikan, sebab keburukan. Mereka tanpa menyadari telah terjatuh ke dalam kesyirikan, waliyadzubillah. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mengikatkan pada tubuhnya sesuatu berupa jimat
dengan keyakinan-keyakinan seperti tadi, yaitu menjadikannya sebagai sebab yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab, ini adalah bentuk kesyirikan. Allah tidak akan pernah memberikan seperti apa yang orang tersebut inginkan. Artinya, kalau dia mengikatkan kalung ini untuk tujuan kesembuhan, Allah tidak akan pernah memberikan kesembuhan bagi orang tersebut. Dalam riwayat lain, siapa saja yang mengikatkan sesuatu pada dirinya dengan keyakinan yang kita sebutkan tadi, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi beliau menjelaskan pada bab ini bahwasanya mengikatkan hal-hal tersebut sebagai sebab yang bukan sebab adalah kesyirikan. Ini bukan dari pribadi beliau penulis, tapi ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir dari apa yang dibawakan oleh penulis dari Ibni Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah melihat ada sahabat lain atau ada sahabatnya, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ia mengikatkan di tangannya gelang dari benang atau dari watar, dari senar. Ada gelang dari senar. Lalu Hudzaifah mencabut secara paksa gelang ini dan membuangnya, sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah, sebaliknya kebanyakan mereka itu musyrik. Perhatikan di sini, Hudzaifah ibn al-Yaman melihat ada orang di sekitarnya yang menggunakan hal tersebut dan dia mencabutnya secara paksa. Ini diantara bentuk inkarul munkar, mengingkari kemungkaran yang terjadi. Namun kemungkaran yang terjadi, seorang yang mengingkarinya harus sesuai dengan wewenang dan kapasitas yang Allah berikan untuknya. Seorang tidak boleh melampaui batas dari wewenangnya di dalam mengingkari kemungkaran. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Mengubah kemungkaran dengan tangan ini adalah tugas bagi orang-orang yang memang mereka memiliki wewenang dan kapasitas, seperti pemimpin suatu negeri atau perpanjangan tangan dari pemimpin ini, aparat kepolisian misalnya, aparat TNI pada bidangnya masing-masing. Mereka lah yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kapasitas yang mereka miliki, wewenang yang mereka miliki untuk mengubah kemungkaran dengan kekuatan. Kalau seorang bukan kapasitasnya, maka ia tidak boleh mengingkari dengan tangannya ini. Contohnya misalnya, iqamatu al-hudud, penegakan hukum had. Misalnya yang mencuri setelah memenuhi syarat-syaratnya dipotong tangannya. Yang berzina, jika ada saksi atau dia mengaku, jika sudah menikah maka dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali. Atau misalnya ada yang membunuh, maka yang membunuh ini diqisas juga dibunuh. Ini semua bentuk inkarul munkar, bentuk mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan ini dengan syariat Allah. Tapi para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab akidah mereka, seperti disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwasanya iqamatul hudud, penegakan hukum-hukum had ini adalah hak dan wewenang pemerintah, bukan diberikan kepada setiap
penduduk suatu negeri. Ini kalau diberikan kepada penduduk suatu negeri ini bisa repot. Seorang yang benci kepada orang lain, udah dia tuduh aja berzina terus dia bunuh, atau tuduh mencuri terus dibunuh. Ini akan kacau tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam surat An-Nisa kata Allah, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan pemerintah sebagai pelaksana dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika ada tempat-tempat kemaksiatan yang berkaitan tentang kepentingan umum, ini yang dituntut untuk mengingkarinya adalah mereka yang memiliki wewenang pada hal tersebut. Ketika kita melihatnya, kita mengetahui itu kemungkaran, tapi bukan kapasitas kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita sebutkan nanti pada tingkatan ketiga dari hadis Abu Sa'id tadi. Kata Rasulullah, "Faman lam yastati' fa bilisanih." Siapa saja ketika melihat kemungkaran, hendaknya ia ubah dengan tangannya. Kalau ia tidak sanggup karena bukan wewenangnya, maka ia ubah dengan lisannya. Wewenang yang Allah berikan untuk mengubah dengan kekuatan selain pemerintah, juga seorang ayah di rumahnya. Seorang ayah di rumahnya, ia boleh mengubah dengan tangannya. Kenapa? Karena ia memiliki wewenang di rumahnya. Kalau seorang melihat kemungkaran di tempat umum yang bukan wewenangnya, dan ia tidak bisa mengubah dengan tangannya, maka hendaklah ia ubah dengan lisannya, dengan ucapannya. Dan tentunya ucapan ini Allah larang kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti, mengucapkan sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmu tentangnya. Maka yang mengubah kemungkaran dengan lisan, dengan nasihat, adalah mereka yang memiliki kapasitas dalam hal tersebut, yaitu ulama. Ulama ini secara bahasa, artinya yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tidak mesti dia mengetahui semua tentang permasalahan syariat. Cukup dia mengetahui misalnya di situ ada satu kemungkaran dan dia paham betul itu kemungkaran, dia nasihati, sah. Tapi kalau dia nggak paham, dia tidak boleh mengingkarinya. Karena salah satu penyebab banyaknya terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin adalah adanya orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu tapi ingin mengingkari, ingin terlihat, ingin diketahui oleh orang-orang bahwasanya dia yang mengingkari kemungkaran. Ini salah satu penyebab banyaknya fitnah ketika kemungkaran diubah oleh orang-orang yang mengakibatkan kemungkaran lebih besar. Ini nggak boleh. Maka yang memiliki kapasitas untuk mengubah kemungkaran dengan lisan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kalau seandainya kita melihat ada kemungkaran, pemerintah tidak mengubahnya, para ulama tidak menasihati, maka ketahuilah mereka yang akan menanggung pertanyaan dari Allah, kenapa kemungkaran tersebut tidak diingkari di hari kiamat kelak. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan sebagai pemerintah dan tidak memiliki ilmu? Maka kewajiban kita adalah, kata Rasulullah, wa man lam yastati' falyughayyirhu fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang tidak bisa, tidak memiliki kapasitas mengubah dengan tangannya atau dengan lisannya, maka hendaklah ia mengubahnya, mengingkarinya dengan hatinya. Yang memiliki konsekuensi mengubah dengan hati ini adalah dengan tidak diam berada di tempat kemungkaran tersebut. Karena sesuatu yang aneh ketika seorang mengingkari, oh di situ ada orang joget-joget sampai laki-laki perempuan, entah suami istri atau apa, pokoknya udah nggak jelas. Tapi dia tetap aja duduk di situ sambil nonton. Ini gimana dia mengingkari? Itu bukan mengingkari namanya, itu menikmati.
Jadi konsekuensi dari seorang mengingkari kemungkaran adalah dengan meninggalkan tempat tersebut, menjauh dari tempat tersebut. Kalau dia mengingkari, ana lagi mengingkari sambil zikir ini, tapi di depannya orang joget-joget. Allahul musta'an. Ketika dia melihat, wah ini di TikTok, di aplikasi TikTok, wah ini perempuan joget-joget ini banyak banget ini, bikin kita nggak konsentrasi. Anda mengingkari seperti ini, tapi di scroll terus. Kalau Anda mengingkari, hapus aplikasinya, kan kelar, hapus aplikasinya, selesai. Tapi ini Anda ingkari sambil scroll terus, subhanallah, dan ngefollow akunnya. Gimana mengingkari seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman? Beliau melihat ada seorang memakai gelang, lalu ia mencabutnya dan membuangnya. Hal ini dikarenakan dahulu para sahabat mereka terpandang di kalangan kaum muslimin, mereka ini orang-orang yang dijadikan rujukan. Ketika ada perkara apapun, mereka akan mendatangi para sahabat untuk bertanya bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perkara seperti ini, seperti itu, sehingga mereka ini dijadikan rujukan dan memiliki wewenang untuk mengingkari kemungkaran. Baik, adapun seorang muslim yang bukan kapasitasnya, ketika dia melihat ada kemungkaran, dia wajib mengingkarinya, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Maka kalau hanya dia sanggup dengan hati, dia mengingkari dengan hati. Kita harus paham, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini satu poin. Mengubah atau mengingkari kemungkaran itu tidak harus dengan kepastian kemungkaran itu berubah. Maksudnya gini, misalnya kita melihat ada orang melakukan kemungkaran di hadapan kita. Misalnya membuka sebuah lembaga ribawi. Satu, dia punya kantor riba di kecamatan kita atau di kampung kita. Kita tahu itu riba. Ada rentenir misalnya, dia membuka kantor di situ. Kita tahu itu riba. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus paham, setiap muslim wajib untuk mengingkari adanya kantor tersebut di dalam hatinya. Tapi kalau untuk mendatangi kantor tersebut suruh menutupnya, maka itu bukan kapasitasnya. Atau mendatangi kantor tersebut untuk menasehati, dia mungkin gak memiliki ilmu, bukan kapasitasnya. Maka kita harus tahu, mengingkari kemungkaran itu tidak mesti harus berkonsekuensi kemungkaran itu harus berubah, harus lenyap. Tapi mengingkari kemungkaran itu pertama yang harus kita pahami adalah tugas kita sebagai seorang hamba di dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya, kemungkaran ini engkau mengingkarinya atau tidak? Sehingga ketika kita memahami hal ini, kalau ada kemungkaran terjadi, pemerintah tidak mengubahnya, mengingkarinya, para ulama tidak menasihatinya, mereka yang menanggung dosanya. Mereka yang menanggung dosanya. Ini yang sebagian orang itu tidak pahami. Mereka menyangka kalau ada kemungkaran yang mereka anggap kemungkaran harus segera diubah, harus lenyap. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan mendatangi tempat-tempat ribawi dan seterusnya, melakukan tindakan-tindakan radikal, padahal bukan wewenang dan kapasitasnya. Ini kita harus paham. Dan yang harus kita pertama tanamkan, mengingkari kemungkaran itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata untuk kemungkarannya berubah. Kalau seandainya kemungkarannya berubah, alhamdulillah. Kalau tidak berubah, maka yang akan ditanyakan orang-orang yang memiliki kapasitas namun mereka tidak mengubahnya. Baik, ini bisa kita sampaikan. Syuruk, silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Iya, Pak.
Waalaikumsalam. Dalam Ini. rangkaian kegiatan masjid itu ada spanduk. Begitu pintu masuk ada spanduk bertuliskan "Selamat datang tamu Rasul", dengan pemahaman bahwa ini bentuk spanduk bertuliskan seperti itu mencintai Rasul. Pertanyaan adalah, apakah ini juga bentuk pengingkaran terhadap Allah, dan apakah ini juga dihukumi tadi syirik sughra? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tamu Rasulullah. Ini multi tafsir. Karena di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan para sahabat untuk menyambut para penuntut ilmu. Maka ketika Abdullah bin Abbas didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar kepadanya, ia mengatakan, "Marhaban biwasiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ia menisbatkan ini kepada wasiat. Adapun berkaitan tentang tamu, Rasulullah sudah meninggal, gimana mau menjamu tamu? Tamu itu kita bertamu kepada yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kepada yang sudah meninggal itu namanya kita ziaratul kubur. Karena memang sebagian orang, wallahu a'lam, makanya kita sebut tadi ada multi tafsir. Karena sebagian orang mereka meyakini ketika membuat acara-acara perayaan Nabi, Nabi itu hadir di tengah-tengah mereka. Ini ada keyakinan sebagian ini. Sampai ada dia lagi ceramah tiba-tiba matanya melotot. Katanya ini lagi lihat Nabi datang. Auzubillah. Sehingga mereka membaca nasyid-nasyid, marhaban, marhaban, begitu seterusnya. Marhaban itu artinya selamat datang. Mereka dengan khusyuk, dengan keyakinan bahwasanya sudah hadir di tengah-tengah mereka Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi permasalahan, perayaan Maulid pada saat itu di seluruh dunia. Gimana Nabi membagi-bagi dirinya untuk hadir semuanya? Setiap yang merayakan di Indonesia aja udah berapa ribu tuh yang merayakan itu di malam yang sama. Jadi hal-hal yang ketika tidak ada landasan dalilnya aneh-aneh, Pak. Maka mengatakan selamat datang tamu Rasulullah ini maksudnya apa? Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan orang yang datang ke masjid, orang yang datang kajian itu tamu. Kalau wasiat Rasulullah iya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, marhaban biwasiyati Rasulullah SAW, atau Abu Sa'id Al-Khudri, selamat datang wasiatnya Rasulullah SAW. Adapun tamu, berat untuk mengucapkan tamu Rasulullah SAW. Berat untuk mengucapkan. Allahul musta'an, wallahu a'lam. Adapun sampai kepada derajat kesyirikan, tentunya balik kepada niatnya. Tapi secara lahiriah tentunya tidak, hanya dengan ucapan tamu Rasulullah SAW. Tentunya tidak sampai kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Hanya kalau memang sesuatu yang ini hanya tidak lazim aja digunakan. Khawatir ketidaklaziman ini karena ada keyakinan-keyakinan tadi Rasulullah hadir. Yang seperti itu saja yang membahayakan. Adapun mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, maka ini tidak sampai kepada kesyirikan. Demikian, wallahu a'lam. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di iklan-iklan itu Ustaz, gelang itu, tapi bukan dari benang, dari magnet. Iya. Begitu juga kalung, ada tulisan Allah gitu. Tapi di dalam itu ada sebangsa magnet gitu loh.
Jadi untuk pengobatan dan sebagainya. Apakah itu termasuk kategori syirik kecil? Iya, Masya Allah. Ya, itu sempat ramai ya, katanya menggunakan gelang magnet atau dengan sinar alfa, beta dan seterusnya, entah apa namanya. Yang seperti ini kita tidak bisa menghukumi syirik atau tidak syirik sampai kita kembalikan kepada kaidah apakah itu benar-benar bisa menjadi sebab atau tidak. Artinya, apakah ada bukti empiris, bukti secara riset atau percobaan manusia benar-benar itu bisa terbukti sebagai sebab. Seperti misalnya dalam uji klinik. Uji klinik itu kan ada uji klinik 1, 2, dan 3, baru setelah itu diambil kesimpulan apakah satu obat ini benar-benar bisa mempengaruhi dalam kesembuhan tanpa efek bias. Tanpa efek bias, makanya ada disebut dengan placebo. Jadi misalnya dalam vaksin itu dari 1000 orang itu terkadang diberikan 500 yang memang berisi vaksin, 500 yang berisi air kosong, cairan kosong, yang disebut dengan cairan placebo. Kenapa? Untuk melihat jangan sampai orang-orang yang disuntik ini benar bisa sembuh tapi hanya sugesti. Karena hebat Pak, di dalam tubuh kita ini dengan adanya sugesti itu bisa memperbaiki keadaan tubuh kita. Maka dibikin ada namanya efek placebo. Nah, dilihat apakah benar-benar dari 500 orang yang disuntikan dengan vaksin atau obat tertentu dengan orang-orang yang disuntikan dengan cairan placebo ini, apakah benar-benar berbeda efeknya? Kalau berbeda, barulah di situ teruji secara klinik. Kalau tidak berbeda, berarti sugesti saja. Maka yang seperti ini barulah kita ketahui, oh ini benar-benar insya Allah terbukti secara ilmiah. Tapi saya yakin orang-orang yang menjual seperti besi-besi dan seterusnya itu, mereka tidak akan berani melakukan percobaan ilmiah. Mereka tidak akan berani. Kenapa? Karena udah tahu hasil akhirnya. Ini hanya bahasa marketing. Katanya di tubuh kita ini ada. Jadi mereka menyamakan. Ada magnet, itu kan magnet bisa menciptakan listrik statis, listrik. Makanya kalau kita gosok-gosok kemudian di rambut kita ini bisa ketarik. Ya, itu namanya listrik statis. Mereka menyangka bahwa tubuh kita ini kan ada otak itu mengirimkan sinyal itu berupa aliran-aliran listrik. Aliran-aliran listrik. Mereka ingin benda magnet tadi mempengaruhi aliran listrik ini lebih lancar. Dari mana Anda tahu lebih lancar? Jangan sampai jadi lebih mandek, jadi lebih nggak lancar. Jadi tidak ada percobaan secara ilmiahnya, maka kita katakan hal seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa mengingkarinya karena kita belum tahu juga hakikatnya. Maka kita katakan menjauhinya lebih baik. Yang pasti-pasti dengan adanya pengobatan Islam itu tidak pernah menolak yang namanya pengobatan modern. Karena sebagian orang mengampanyekan seakan-akan kalau dia herbal, maka dia tidak menerima pengobatan modern. Herbal itu bukan dari Islam. Bedakan antara herbal dengan tibun nabawi. Ada pengobatan nabawi, ada pengobatan tradisional alami yang disebut herbal. Ini dua hal yang berbeda. Seakan-akan seorang kalau dia udah herbal, dia udah Islami. Dari mana? Seakan-akan kalau dia pengobatan konvensional, pengobatan kedokteran, dia tidak Islami. Dari mana? Allah memerintahkan kita untuk mempelajari yang seperti itu. Makanya Allah sebutkan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'un linnas. Dalam surat An-Nahl, dari lebah ini keluar zat-zat cairan yang memberikan kesembuhan bagi manusia. Oleh kedokteran, mereka mungkin tidak mengambil madunya secara keseluruhan, tapi mereka mengambil beberapa bagian, misalnya propolisnya, lalu digabungkan dengan beberapa zat yang lain, yang orang sebagian kena kampanye yang tidak bagus tentang katanya, oh ini zat kimia. Emang zat kimia itu diciptakan oleh manusia? Nggak ada satu debu pun manusia tidak bisa menciptakannya. Zat kimia itu adalah hasil ekstraksi dari alam ini. Misalnya penisilin. Penisilin itu adalah salah satu antibiotik. Diambil dari pohon penisilin. Yang kemudian diekstrak sampai sekarang ada namanya nano ekstrak sampai ke tingkat nano. Ini lebih cepat di dalam memberikan
efek kepada tubuh. Itu perbedaannya. Jadi seakan-akan seorang kalau udah dia pengobatan kimia, dia udah nggak Islami. Dari mana? Seakan-akan kalau udah herbal dia Islami. Enggak, itu Allah jadikan di alam semesta ini. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obat. Hanya ada yang belajar, dia tahu. Yang tidak belajar, dia nggak tahu. Hanya memang kita hidup di zaman sekarang ada namanya marketing. Ini marketinglah yang mengubah cara berpikir manusia. Ada marketing 1.0, ada dan seterusnya, 2.0 dan seterusnya. Salah satu teknik marketing adalah membuat kita menjadikan sesuatu yang tadinya barang tersir, barang mewah yang kita tidak butuhkan menjadi kebutuhan kita. Seperti sebagian orang, mereka tidak terlalu butuh dengan mobil, dengan motor pun cukup. Tapi gimana caranya agar sales ini bisa closing sebulan 10 unit misalnya. Maka dia akan bikin, wah Pak, Bapak kan keluarganya sekian. Nanti kalau hujan, panas, ini udah kebutuhan Bapak. Seperti itu. Akhirnya orang, ia tidak mampu, kredit. Dan itu kan yang bikin macet di jalan-jalan kita. Coba kita survei dari mobil yang jalan, antara yang cash dan kredit. Kan riba yang mengakibatkan kita seperti ini. Hilangnya keberkahan di dalam hidup kita. Bayangin, saya pernah ke sini 1,5 jam dari Depok. Padahal subuh kayak gini cuma 19-20 menit. Saya jalan tadi udah azan di Depok. Alhamdulillah saya dapat Al-Fatihah di sini, rakaat pertama. Itu subuh. Tapi kalau jalan pernah waktu itu 1,5 jam macet. Allahu Akbar. Karena hebatnya para marketer ini membuat orang-orang yang tidak butuh menjadi butuh, bahkan menjadikan sesuatu yang bukan obat pun menjadi obat. Itu teknik marketing. Ada satu obat herbal yang sangat-sangat overclaim. Saya baca spanduk saja di depan toko herbal. Namanya pil ikan gabus. 1000 kali lebih hebat dari kemoterapi. 1000 kali. Allahu Akbar. Kemoterapi itu sekitar 4 bulanan atau lebih, tergantung orangnya. Berarti kalau kita bagi setengahnya aja 2 bulan, kita bagi lagi setengahnya 1 bulan, itu belum sampai 100% pun belum. Ini 1000 kali. Berarti itu baru kita beli aja udah langsung sembuh harusnya. Kan aneh sebagian orang. Tapi karena ini herbal, ini Islami, dan jaringan penjualnya orang-orang yang katanya udah berjenggot gitu. Emang jenggot udah konsekuensinya dia itu paling kenal Islam, paling mengamalkan Islam? Nggak ada. Jenggot adalah salah satu bentuk kita membaca hadis ini, kita amalkan, alhamdulillah. Tapi untuk mengatakan orang yang tidak berjenggot dia tidak taat, orang yang tidak herbal dia tidak Islami, dari mana dalilnya? Kadang sebagian orang aneh-aneh. Ini kita harus paham hal seperti ini. Kita jangan hanya tertipu dengan cover, kita harus lebih paham kepada substansi sesuatu. Kata para ulama dalam kaidahnya, al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang selalu menjadi patokan kita adalah pada makna dan substansinya, jangan hanya pada cover dan hal-hal yang menghiasi lain. Baik, ini bisa kita sampaikan, wallahu alam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa pada pertemuan berikutnya insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, dilapangkan semua dan dimudahkan urusannya. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.